Es Cinta di Borobudur. Di balik megahnya Candi Borobudur, di tengah riuhnya turis yang berlalu lalang, seorang bujang tua bernama Kang Darman mendorong gerobak esnya dengan langkah mantap. Usianya sudah menginjak 50-an, tapi semangatnya tetap membara. Ia bukan hanya penjual es keliling dari Majalengka, tetapi juga penyair cinta dalam diam. Suatu hari, saat matahari bersinar garang di atas Borobudur, dua wanita turis berdiri di depan gerobaknya. Yang satu berambut pirang dengan mata biru seperti langit, namanya Sophie dari Prancis. Satunya lagi berambut hitam sebahu, bermata coklat penuh kelembutan, namanya Maria dari Spanyol. "Kami ingin coba es terenak di sini," ujar Sophie ceria. Kang Darman tersenyum, meracik es serutnya dengan penuh cinta. Es merah, hijau, dan biru ia tumpahkan dalam mangkuk, lalu dituangkan susu kental manis yang mengalir seperti sungai di musim semi. "Ini bukan sekadar es," katanya dengan suara berat. "Ini es cinta dari Majalengka." Sophie dan Maria tertawa. Mereka duduk bersama Kang Darman, menikmati es sambil berbincang. Tak disangka, percakapan ringan berubah menjadi obrolan mendalam. Sophie jatuh cinta pada kisah hidup Kang Darman, kesederhanaannya, kebijaksanaannya, dan hatinya yang lembut. Maria juga merasakan hal yang sama. Hari demi hari, mereka bertiga semakin dekat. Kang Darman mengajak mereka berkeliling Borobudur, bercerita tentang legenda cinta dan sejarah. Sementara Sophie dan Maria semakin tenggelam dalam pesonanya. Hingga suatu malam di bawah sinar rembulan, Maria mendekati Kang Darman. "Aku ingin tinggal di Indonesia. Kau membuatku jatuh cinta, Kang Darman." Namun, beberapa saat kemudian, Sophie juga menghampirinya. "Aku ingin membawamu ke Prancis, aku ingin hidup bersamamu." Kang Darman terdiam. Dua wanita dari dunia berbeda sama-sama mencintainya. Ia hanya seorang bujang tua penjual es, tapi kini dihadapkan pada cinta yang luar biasa. "Lalu, siapa yang kau pilih?" tanya Maria dan Sophie hampir bersamaan. Kang Darman menatap langit Borobudur yang bersinar dengan ribuan bintang. "Cinta bukan tentang memilih, tapi tentang mengalir seperti es yang mencair dan menyatu dengan rasa." Lalu apakah Kang Darman memilih salah satu, atau malah tetap menjadi bujang tua dengan kenangan cinta yang membeku di hati? Kang Darman sebenarnya tidak bisa bahasa Inggris, apalagi Prancis atau Spanyol. Setiap kali Sophie atau Maria berbicara kepadanya, ia hanya tersenyum, mengangguk, dan sesekali berkata, Oke, sambil mengangkat jempol. Tapi anehnya, kedua turis itu tetap betah bersamanya. Entah karena caranya tertawa lepas, caranya meracik es dengan penuh cinta, atau mungkin karena kesederhanaannya yang begitu alami. Setiap kali mereka bertiga bertemu di Borobudur, komunikasi mereka penuh dengan bahasa tubuh, senyuman, dan canda tawa. "You are amazing, Kang Darman," ujar Sophie suatu hari. Kang Darman hanya menggaruk kepala. "Aduh, saya nggak ngerti." Maria tertawa. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi penerjemah. Ia mengetik sesuatu, lalu menunjukkan layar kepada Kang Darman. "Kau adalah pria yang luar biasa, aku menyukaimu." Kang Darman terbelalak. "Yuha." Mukanya langsung memerah seperti sirup yang dituangkannya ke atas es serut. Ia tidak pernah menyangka seorang wanita asing akan berkata seperti itu kepadanya. Sophie ikut-ikutan mengetik di ponselnya. "Aku juga suka padamu. Aku ingin selalu makan es buatanmu." Kang Darman merasa lututnya lemas. Seumur hidupnya, belum pernah ada wanita yang mengaku suka kepadanya, apalagi dua sekaligus. Malam berkejutan. Pada suatu malam, Sophie dan Maria mengajak Kang Darman makan malam di restoran dekat Borobudur. Ia datang dengan baju batik terbaiknya, wangi minyak kayu putih, dan rambut disisir rapi. Saat mereka duduk, Maria menggenggam tangannya, lalu Sophie merangkulnya dari samping. "Kami berdua mencintaimu, Kang Darman. Tapi siapa yang kau pilih?" tulis Maria di ponselnya. Jantung Kang Darman hampir copot. Ia meneguk teh hangatnya sambil berpikir keras. "Aduh Gusti, kenapa baru sekarang saya ditakdirkan begini?" batinnya. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan ponselnya sendiri, membuka aplikasi penerjemah, dan mengetik dengan teliti. Lalu, ia menyerahkan ponselnya kepada mereka. Sophie dan Maria membaca kalimat yang muncul. "Saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi saya bisa cinta dengan tulus." Sophie dan Maria terdiam, lalu tersenyum. Mereka saling berpandangan, lalu menatap Kang Darman penuh kekaguman. Malam itu, di bawah langit Borobudur yang dipenuhi bintang, mereka bertiga tertawa, berbagi cerita, dan menikmati kebersamaan yang tak membutuhkan banyak kata. Karena cinta memang tidak selalu butuh bahasa. Tapi pertanyaannya tetap ada. Siapa yang akhirnya Kang Darman pilih?
Atau justru ia memilih tetap sendiri dengan kenangan cinta yang akan selalu ia serut dalam es-es buatannya? Borobudur akan tetap menjadi saksi bahwa cinta bisa datang kapan saja, bahkan kepada seorang bujang tua penjual es dari Majalengka. Setelah meneguk teh hangatnya, Kang Darman menarik napas panjang. Ia menatap Sophie dan Maria bergantian, lalu mengetik sesuatu di ponselnya. Sophie dan Maria membaca kalimat di layar. "Saya tidak bisa memilih. Kalian berdua terlalu istimewa." Kedua wanita itu terkejut. Biasanya pria akan memilih salah satu, tapi Kang Darman berbeda. Ia begitu jujur dan polos. Maria tersenyum nakal. Ia mengetik di ponselnya lalu menunjukkan ke Kang Darman. "Jadi, apakah itu berarti kau ingin bersama kami berdua?" Kang Darman menggaruk kepala, wajahnya merah padam. Ia mencoba mengetik di ponselnya lagi, tapi tangannya gemetar. Setelah beberapa detik, ia menyerahkan ponselnya kepada mereka. "Kalau kalian mau, kenapa tidak?" Sophie dan Maria terdiam sejenak, lalu saling berpandangan. Tiba-tiba mereka tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar pria yang unik, Kang Darman," ujar Sophie, meskipun ia tahu Kang Darman tidak mengerti. Maria pun ikut mengetik sesuatu di ponselnya. "Baiklah, kalau begitu, kami berdua milikmu." Kang Darman nyaris pingsan. Pernikahan unik di Borobudur. Beberapa bulan kemudian, berita mengejutkan datang dari Borobudur. Seorang penjual es serut dari Majalengka menikahi dua wanita bule sekaligus. Upacara pernikahan berlangsung sederhana di sebuah rumah tradisional dekat Candi Borobudur. Warga sekitar yang mendengar kisah ini dibuat takjub. Bagaimana mungkin seorang bujang tua, penjual es keliling yang bahkan tidak bisa bahasa Inggris, bisa menaklukkan hati dua wanita asing yang cantik? Namun, cinta memang misteri. Di hari pernikahan itu, Kang Darman berdiri di antara Sophie dan Maria, mengenakan beskap khas Jawa, sementara kedua istrinya mengenakan kebaya anggun. Saat upacara selesai, mereka bertiga saling berpandangan dan tertawa. "Aku tetap jualan es ya," kata Kang Darman sambil tersenyum. Sophie dan Maria pun mengangguk. Mereka tidak peduli status atau pekerjaan suami mereka. Yang mereka tahu, mereka telah jatuh cinta pada pria yang tulus dan sederhana. Sejak hari itu, gerobak es Kang Darman tak pernah sepi pelanggan. Tak hanya wisatawan lokal, tapi juga turis mancanegara yang penasaran dengan kisahnya. Kini, di setiap gelas es serut yang ia sajikan, ada kisah cinta warga yang hanya bisa ditemukan di Borobudur. Setelah pesta pernikahan yang sederhana tapi penuh kebahagiaan, Kang Darman masuk ke kamar bersama kedua istrinya, Sophie dan Maria. Jantungnya berdebar kencang. Selama 50 tahun hidupnya, ia tidak pernah membayangkan malam seperti ini, apalagi dengan dua wanita cantik dari luar negeri. Kamar pengantin mereka bernuansa tradisional dengan ranjang kayu besar dan lampu redup yang memberikan suasana romantis. Angin malam dari Borobudur masuk melalui jendela yang terbuka, membawa aroma bunga melati yang menenangkan. Kang Darman duduk di tepi ranjang, mengusap keringat di dahinya. Sophie dan Maria saling berpandangan lalu mendekatinya. "Kang Darman, apa kau gugup?" tanya Maria dengan aksen Spanyolnya yang manis. Kang Darman tertawa kecil. "Aduh, jelaslah, saya ini cuma penjual es, bukan pangeran." Sophie tersenyum, lalu duduk di sampingnya. Ia mengambil tangan Kang Darman dan menggenggamnya lembut. "Tapi bagiku, kau lebih dari seorang pangeran. Kau pria yang tulus, itulah yang membuatku jatuh cinta." Maria mengangguk setuju. "Kami tidak peduli kau hanya penjual es. Yang penting, kau pria yang baik dan penuh cinta." Kang Darman terharu. Ia menghela napas panjang, lalu menatap kedua istrinya dengan mata berbinar. "Terima kasih, saya nggak pernah nyangka bakal dapat cinta seperti ini." Sophie lalu berdiri dan mengambil sesuatu dari tasnya. Sebuah botol kecil berisi sirup merah. "Karena kau selalu membuat es yang manis, aku ingin malam ini juga manis," katanya sambil menuangkan setetes sirup di jari Kang Darman. Maria ikut tertawa. "Ya, malam ini kau bukan hanya penjual es, kau adalah pria paling beruntung di dunia." Kang Darman tersenyum lebar. Ia mungkin tidak bisa bahasa Inggris dengan lancar, tapi malam itu ia belajar bahasa cinta dengan cara yang tak akan pernah dilupakan. Borobudur tetap menjadi saksi bahwa cinta bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada seorang bujang tua dari Majalengka yang hanya ingin menjual es.